Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini di ibadah rumah tangga online pada hari Kamis 20 Mei 2021, kita dapat bertemu. Kita semua dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur kita dapat bertemu lagi. Dan untuk memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan ketiga, Indahnya Saat Yang Teduh. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami dapat mengambil saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Kami ingin duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, supaya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan yang berkuasa itu mengubah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, kami sambut firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Firman Tuhan malam ini dengan tema kenaikan Yesus dan akses kita ke sorga. Tadi sudah kita baca dari Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang berkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Kita tahu bahwa kondisi manusia itu berdosa. Dan keberdosaan manusia menjadi penghalang kita untuk masuk ke sorga. Kedatangan Yesus dari bayi yang disebut Natal, penderitaannya yang kita sebut Minggu Sengsara, pengorbanannya yang kita sebut Jumat Agung, kebangkitannya yang kita sebut Paskah, dan kini kenaikannya ke sorga. Pada saat Yesus datang ke dunia, pada saat Yesus lahir dari bayi, Yesus itu hidup di dunia sama seperti kita, manusia hidup. Yesus menunjukkan kehidupan manusia yang normal dan juga sempurna. Selama Yesus hidup di dunia, dia mengalami apa yang kita alami. Karena Yesus juga adalah manusia. Tetapi sejak peristiwa Getsemani, salib, dan kebangkitan, semuanya asing bagi kita. Kita tidak memiliki pengalaman hidup yang sama dengan peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi melalui salibnya, yang adalah pintu di mana setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dapat masuk ke dalam kehidupan Tuhan. Oleh kebangkitannya, dia memiliki hak untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan dengan kenaikannya, Tuhan kita masuk ke sorga dan membuka pintu bagi kita. Hal ini sama seperti pada saat kita dikasih kunci hotel. Kita dikasih kunci yang di-tap, dan dengan kunci ini kita dapat masuk ke kamar yang kita tuju. Misal, kamar kita ada di lantai 20. Kita tap ke lift, maka lift akan langsung ke lantai 20. Tapi apakah bisa kita yang tidak memiliki kunci untuk lantai 20, untuk kamar yang ada di lantai 20, masuk ke kamar dan naik ke lantai 20? Tentu tidak bisa. Karena apa? Aksesnya ditutup. Pada saat kita pencet angka 20, lift tidak akan bergerak naik. Karena apa? Kita tidak punya kartu untuk nge-tap di lift tersebut. Kita tahu sekarang bahwa Yesus itulah, pada saat Yesus naik ke sorga, Yesuslah yang menjadi akses bagi kita, sehingga kita dapat mengakses surga. Tanpa Yesus naik, kita tidak bisa mengakses surga. Yesus naik ke sorga, Tuhan kembali ke kemuliaannya. Tidak hanya sebagai anak Allah, tetapi juga anak manusia. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa sekarang ada kebebasan akses bagi kita ke tahta Tuhan karena kenaikan anak manusia.
Ingat, kebebasan akses. Dari kenaikannya, Dia adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Setelah aksesnya ada, yang kita perlukan adalah iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Pada khotbah hari Minggu yang dibawakan oleh Pendeta Guntur dengan tema bertumbuh dalam iman terhindar dari kesesatan, maka iman kita harus bertumbuh dan pertobatan kita sungguh-sungguh. Apabila kita jatuh dalam dosa, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa dosa kita telah diampuni. Jangan terperangkap dalam jerat dosa, tetapi percayalah bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita bangkit lagi dan berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan. Contoh, misalnya kita sebagai agen properti, kita tahu ada fee yang akan kita dapatkan pada saat kita berhasil menjual rumah. Nah, ternyata kita bekerja sama dengan agen properti lain. Kita udah deal-dealan nih. Bantuin dong bro. Kalau deal, kita bagi 2 ya hasilnya ya. 50-50. Dari 10 juta, kamu dapat 5 juta, saya dapat 5 juta. Dan ternyata teman kita, rekan kita ini sudah berhasil nih menjual listingan properti yang kita miliki. Tetapi kita bilang ke dia, sorry, ternyata dikasih sama ownernya nggak 10 juta, tapi 5 juta. Kita bagi 2-nya 2,5 ya. Padahal yang dibagikan sama pemiliknya itu 10 juta. Kalau kita pernah melakukan hal tersebut, bertobat dan jangan lakukan lagi. Dan pada saat ada pertobatan, kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Gitu. Jadi kita representasi keberadaan Tuhan Yesus yang hidup itu ada di dalam diri kita. Hari Minggu merupakan hari Pentakosta dan dalam masa menantikan hari turunnya Roh Kudus, kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Memberitakan Injil kepada saudara-saudara, teman-teman kita, seperti yang para murid lakukan di dalam Markus 16 ayat 20. Kita baca Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita harus dengan tekun melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa sabar itu merupakan kehendak Tuhan. Karena Tuhan juga sabar dengan hidup kita. Kalau ada hal yang gak membuat kita sabar, kok lama banget sih? Kok gitu aja gak cepet sih? Pelan banget. Kita belajar untuk bersabar. Kenapa tadi yang dibilang? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pada saat firman Tuhan diberitakan, kita percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja. Dan ada tanda-tanda yang menyertai kita semua. Apabila ada saudara kita, teman kita yang mengalami kondisi sulit karena masa pandemi ini, imannya menjadi lemah, kita bisa share firman Tuhan yang membangkitkan iman. Kita bisa share video atau postingan foto firman Tuhan yang membangkitkan iman kepada saudara dan teman kita.
Apabila ada yang sedang mencari pekerjaan, kita bisa share tentang loker yang kita tahu. Apabila ada yang sedang memulai bisnis, kita bisa share tentang usaha yang sedang dikerjakan oleh teman kita ini. Misalnya, oh iya, dia jualan jas hujan. Kita bisa beli ke teman kita ini. Kita juga bisa promosiin, temanku jualan loh jas hujan. Kalau mau jas hujan, beli di dia aja. Dengan tetap menjaga kualitas. Kalau kita yakin kualitasnya memang bagus ya. Begitu. Kita bisa terus melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Kita melakukannya dengan didasari bahwa Tuhan Yesuslah naik ke surga dan membuka akses untuk kita. Kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah dan menaikkan permohonan-permohonan kita dalam doa kepadanya. Ada doa yang mungkin belum dijawab, ada doa yang sudah dijawab tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat berkarya, menyatakan kasih Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman. Dan ingat, terus memiliki akses ke tahta Tuhan sambil memuliakan namanya melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengangkat doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Jemaat mendukung melalui doa di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, yang selalu mendengar setiap seruan doa kami. Saat ini Tuhan, kami masuk ke tahta-Mu dan kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan, kami semua sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan saat ini sedang dalam proses vaksinasi Tuhan untuk COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan kiranya proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat dapat divaksin Tuhan, sehingga kami semua dapat selamat dari pandemi COVID-19 ini. Kami mohon hikmat Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan. Dalam memimpin bangsa ini, Tuhan memberikan hikmat dan juga Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di GKPU Sulaiman. Tuhan berkatilah masing-masing keluarga di gereja kami. Keluarga-keluarga terus saling mengasihi Tuhan. Terus saling mencintai, saling memperhatikan oleh karena anugerah Tuhan. Terus dipulihkan hari lepas hari Tuhan. Kami berdoa kiranya keluarga dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Sekitar kami dapat melihat terang kasih-Mu melalui keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sakit, yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan dalam proses pemulihan. Berikan pengharapan untuk kesembuhan itu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, jemaat yang sakit disembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau membuka pintu pekerjaan, entah melalui informasi dari saudara, dari media sosial. Kiranya Tuhan informasi itu dapat diberikan kepada yang sedang mencari pekerjaan. Dan kiranya yang sedang mencari pekerjaan Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup.
Mari Tuhan, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan yang dari Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja juga dalam masa-masa penantian pasangan hidup ini. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan Tuhan di gereja ini. Kami berdoa untuk Pendeta Guntur, kami berdoa untuk para majelis, kami juga berdoa untuk koster Tuhan, untuk tim multimedia, untuk singer. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan hati yang terus melayani Tuhan dan juga terus mengasihi Tuhan. Kiranya jemaat juga diberkati melalui pelayanan ini Tuhan. Semua kami dibangun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pemilihan majelis periode 2021 sampai dengan 2024. Nanti hari Minggu akan diadakan penghitungan suara. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan surat suara yang sudah disebarkan ke jemaat dapat dikumpulkan pada waktunya Tuhan. Kami percaya pada saat nanti ada 15 nama yang terpilih, itu adalah rencana Tuhan untuk jemaat yang terpilih. Dan kami berdoa Tuhan memberikan kemampuan untuk majelis yang terpilih. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang baik dalam hidup kami dan Allah yang mendengar doa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga online pada hari ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 466A bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Ya Tuhan, isi hidupku. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah online telah selesai. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.